Bapak sekalian yang saya hormati, pertemuan yang lalu saya sudah berbagi teknik ataupun cara ruqyah untuk demam, ya. Sebetulnya ada ini pengalaman saya sebetulnya dalam mengobati orang. Sebetulnya saya kombinasi. Jadi saya ingin ulangi aja sebetulnya terapi ini, sekaligus ada penambahan. Oke, baik. Jadi selain melalui bacaan-bacaan yang sudah kita sebutkan kemarin, nah, terapi demam atau panas tinggi, posisinya pertama sebetulnya harus difahami, panas itu sebetulnya bukan berarti jelek. Anak tuh panas atau badan kita panas itu nggak berarti jelek. Nah, itu artinya apa? Kalau badan kita panas, sebetulnya antibodi kita sedang melawan penyakit, entah itu virus ataupun bakteri, itu lagi melawan. Jadi berarti kita punya antibodi bagus karena ada perlawanan posisinya. Jadi itu harus dipahami dulu, itu nggak berarti jelek. Nah, tetapi kemudian jangan sampai ini panas, misalnya terjadi pada anak, panasnya sampai kelewat tinggi, ya, sampai kelewat tinggi, 40 misalnya. Karena di posisi-posisi tertentu ada anak yang nggak kuat dengan panas tinggi itu, sehingga khawatir nanti terjadi stip posisinya. Nah, sehingga itu harus dijaga. Makanya penting punya alat, misalnya apa, termometer, ya, punya alat untuk ngecek, ya, ngecek suhu tubuh naiknya berapa nih, ya, 38 atau lebih, udah 39 atau 40, itu mesti dicek, mesti dijaga posisi itu. Nah, sehingga medis atau kedokteran ya udah selalu nganjurin atau ngasih obat turun panas, ya, paracetamol apa supaya cepat turun posisinya. Tapi sebetulnya harus dipahami lagi bahwa panas tubuh itu adalah cara tubuh melawan penyakit, virus ataupun bakteri posisinya. Nah, kalau kita ngalamin itu atau keluarga ngalamin itu, maka terapinya adalah pertama harus kita lakukan melalui Al-Quran, ya. Nah, seperti yang saya sebutkan kemarin, medianya bisa jadi macam-macam. Yang paling banyak digunakan adalah media air putih ataupun mineral, ya, posisinya. Nah, itu untuk diminum. Kalau untuk luar bisa gunakan minyak, dan yang paling bagus adalah minyak zaitun, ya. Nanti bacakan bacaan ruqyah standar, ya. Pertama baca basmalah, kemudian syahadat, lalu sholawat plus sholawat tibil qulub, ya. Baru masuk surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, lalu Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, ya. Oke. Setelah itu kemudian bacakan surah Al-Anbiya ayat 69, ya. Doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namruz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Berapa kali? 11 kali. Minimal mau dibaca 21 kali boleh, sampai 41 kali boleh, ya. Bosnya tinggal dilihat aja. Itu berhubungan dengan keyakinan. Kita yakin 11 kali ya udah cukup. Oh, kayaknya saya butuh lebih banyak lagi. Baca lagi, bosnya. Setelah itu kemudian tiupkan, ya. Jadi
tadi air yang sudah kita siapkan itu dekatkan, sebetulnya didekatkan, bacain itu, setelah itu tiupkan ya. Sebetulnya tiupkan itu bukan semata-mata nafas kita, tapi di situ adalah nafas, iya, nafas kesembuhan. Memang melalui itu. Makanya bedanya doa dengan ruqyah adalah bedanya pada tiupan. Disebut ruqyah adanya tiupan, dihembuskan. Kalau doa nggak ada itu, bedanya itu ya. Tiupkan, entah itu ke air ataupun minyak tadi. Minyak digunakan untuk luar ya, untuk di apa istilahnya ya, boreh ya. Ya, boreh di ini, diketek kanan kiri untuk meredam panasnya supaya nggak naik terus maksudnya ya. Nah bisa juga kalau langsung tanpa melalui media itu, langsung ke anaknya atau ke orang yang sakit itu yang demamnya tinggi, jadi tiupkannya kemana? Nah, ke ubun, melalui tangan boleh, atau langsung ke ubun-ubunnya ditiupkan, atau melalui kedua tangan kita ya. Nah, kemudian masukkan energinya itu ya. Kalau saya biasa lakukan ini pada 2 titik. Pertama di ubun-ubun, yang kedua di ini otak kecil belakang sini ya, tengkuk. Kalau istilahnya kedokteran adalah bindu di sini kedokteran ya, medula oblongata kalau istilah kedokteran. Jadi dipegang kepalanya ya posisinya. Nah ini posisinya. Jadi 2 ini masuk sini. Berapa lama? Ya tinggal kita nanti ngerti sendiri. Mau misalnya parameternya 3 menit sampai 5 menit. Apa maksudnya sini? Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, panas tinggi itu ini saya gabungkan dengan titik-titik energi di tubuh. Di tulang ekor itu biasanya orang yang panasnya tinggi itu warnanya merah, sangat merah maksudnya. Maka itu harus dikecilin. Gimana caranya? Ya pakai energi, niatin. Nah ini kan tulang ekor nih, nggak harus disentuh maksudnya, nggak perlu disentuh ya. Ini kalau buat, hah? Tulang ekor kan beda sama pantat ya, tulang ekor. Ya. Tunggir. Ya, kasih energi di situ. Nah, itu kasih energi, warnanya kalau masuk pakai warna ya, itu hijau kebiru-biruan kasih. Nah, kasih energi. Nah, setelah itu kecilin, niatin saya kecilkan cakra. Kalau dibilang cakra ya, tulang ekornya kecilin. Nah, ngecilin tuh ke sini. Nah, kecilin nih. Itu satu. Yang kedua, itu pusar tapi belakangnya. Belakang pusar itu juga kasih energi. Kecilin juga. Nah, ya. Ini kalau mau digunakan 2 cara ini. Oh, kalau saya ribet, ya pakai cara tadi yang pertama. Cukup bacaan-bacaan tadi ya, kemudian tiupkan. Kalau ke air ya langsung ke air ya, bocahnya masih bayi belum minum ya, berarti langsung tiupkan ya ke ubun-ubunnya. Plus misalnya ditambahin kasih energi, tempelkan di tangan kita, di ubun-ubun sama di ini tengkuk sini ya. Posisi 2 menit 3 menit cukup sebetulnya, masukkan situ ya. Kalau mau ditambah lagi di jidat sini nih, di jidat ya, tapi atas sini itu kasih, bayangin sebetulnya, bayangin seolah-olah di situ salju, ngerti kan salju ya, es gitu ya. Nah, di situ kasih salju di situ, ntar nanti sebetulnya dia turun panasnya ya. Kalau mau masuk komplit ke situ. Nah, ini pengalaman saya begitu. Ya, selain menggunakan doa-doa, kemudian saya juga masuk ke titik-titik energi di tubuh itu. Di sini kasih salju, biasanya kan kalau anak kecil tuh, kalau yang manual itu ada yang yang tempelan yang ya kompres itu kan. Ya sebetulnya itu kalau yang
Kalau yang bingung-bingung ya kan tinggal beli kompres tambah sini. Tapi ini pakai energi, kasih salju di situ. Sama tadi dikecilin tulang ekornya, warnanya merah itu kasih warna hijau ke biru-biruan. Kemudian sama di pusar belakang. Ya. Ya. Tapi yang cara tadi yang pertama itu udah cukup sebetulnya, ya. Itu udah cukup. Itu kalau mau ini tambahan wawasan aja sebetulnya dari saya dari berbagai disiplin metode penyembuhan, ya. Oke, nanti silahkan dipraktekkan, ya. Itu kalau misalnya masih bingung ya cukup air terus kasih orang itu air. Kuncinya mana? Kuncinya sebetulnya di keyakinan. Intinya itu aja. Kuncinya di keyakinan. Dan yang karena pun sebetulnya yang nyembuhin juga bukan kita. Kalaupun dia sembuh, bukan kita. Bukan. Karena Nabi Ibrahim sendiri mengatakan ya, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi yang nyembuhin itu bukan kita, Allah. Nah, karena yang menyembuhkan Allah sebetulnya kita nggak perlu ragu maksudnya ini hanya sebuah syariat, ya, sebuah ikhtiar, jalanin aja, ya. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu materi ruqyah plus penyembuhan energi untuk demam, ya. Besok baru saya tambahin materi berikutnya yang baru, ya. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari hari ke hari memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.